Neymar jadi tumbal kemenangan Brasil atas Serbia. Pelatih Ghana tuding Portugal dapat hadiah dari wasit. Ronaldo ukir sejarah gemilang di Piala Dunia. MU dijual, Beckham siap membelinya. Perihal pemulihan Ronald Araujo, Barcelona bakal adukan Uruguay ke FIFA. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Rangkaian berita seputar dunia sepak bola sudah siap kami sajikan spesial untuk Anda. Usai menelan kekalahan memalukan dari timnas Jepang, peluang Jerman untuk meraih trofi Piala Dunia 2022 dikabarkan turun drastis. Diungkapkan oleh Squawka, Opta telah mengeluarkan presentase kemungkinan timnas Jerman menjuarai Piala Dunia 2022 di angka 7,31%. Dan setelah mengalami kekalahan di pertandingan pembuka, peluang juara Der Panzer langsung merosot menjadi 2,8%. Penyerang sayap Chelsea, Christian Pulisic, dikabarkan telah menjadi target potensial dari beberapa klub Serie A. Dilansir Sportsmall, Juventus dan Inter tengah memantau situasi Pulisic di Chelsea. Mereka akan memanfaatkan celah di mana sang pemain tak menjadi pilihan utama di skuad Graham Potter. Negosiasi belum dimulai, tapi kedua tim Serie A itu tampaknya serius meminati sang pemain. Supporter timnas Jepang tidak melupakan kebiasaan bersih-bersih mereka. Meski timnya menang, mereka tetap melakukan kebiasaan baik tersebut. Dilansir Metro, fans Jepang terlihat membersihkan sampah yang berserakan di tribun usai menonton timnas kesayangan mereka menaklukkan raksasa Eropa, yakni Jerman dengan skor 2-1. Dengan membawa kantong plastik besar, supporter Blue Samurai mengumpulkan gelas, botol, bungkus makanan, dan termasuk bendera tim lawan mereka, yakni Jerman. Setelah dilepas oleh Manchester United, Cristiano Ronaldo dirumorkan akan bergabung dengan tim Inggris lainnya yakni Newcastle United. Namun, dilansir Bleacher Report, Newcastle United dilaporkan tidak tertarik pada potensi penandatanganan sang superstar Cristiano Ronaldo. Eddie Howe selaku manajer The Magpies menegaskan kalau timnya mengusung misi jangka panjang. Jadi, mereka tak akan merekrut pemain yang sudah berusia 37 tahun tersebut. Setelah ditangkap oleh kepolisian, kini punggawa Juventus Mohamed Ihataren sudah dibebaskan dan akan segera kembali ke Italia. Dilansir Football Italia, Ihataren tertangkap di Bandara Utrecht usai melarikan diri ke Belanda dan terganjal kasus dengan salah satu wanita di sana. Namun kini, sang pemain sudah dibebaskan dari masa penyelidikan dan akan dikembalikan ke Juventus dalam waktu dekat. Usai memecat Giovanni Van Bronckhorst, Rangers bergerak cepat untuk mencari penggantinya. Dilansir Football Italia, mantan pelatih Bologna, AC Milan, dan Torino, Sinisa Mihajlovic muncul sebagai salah satu opsi bagi Rangers. Pihak klub merasa Sinisa adalah sosok yang tepat. Pria 53 tahun itu syarat akan pengalaman di sepak bola Eropa, dan itu bisa membantu Rangers di Skotlandia. Inter Milan, Juventus, dan Manchester City dikabarkan tengah berebut bek muda asal Italia. Siapakah dia? Dilansir Football Italia, pemain yang dimaksud adalah Giorgio Scalvini. Pemain berusia 18 tahun itu merupakan produk asli Akademi Atalanta dan mereka mematok angka 30 juta euro atau 489 miliar rupiah bagi yang berminat mendatangkannya. Itu angka yang fantastis untuk bocah berusia 18 tahun. Inter kini yang jadi terdepan untuk mendapatkan sang pemain karena mereka melibatkan salah satu pemain muda mereka, yakni Giovanni Fabian dalam negosiasi. FIFA dikabarkan bakal turun tangan untuk menyelidiki nyanyian berpotensi rasis yang dikumandangkan fans Meksiko saat mereka bermain imbang 0-0 saat melawan Polandia. Dilansir ESPN, Komite Disiplin FIFA telah membuka proses penyelidikan terhadap Federasi Sepak Bola Meksiko atas nyanyian fans mereka. Dan apabila fans Meksiko terbukti bersalah, maka FIFA tak segan akan menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Meksiko. Hayo, siapa nih yang dari tadi cuma nontonin aja? Jangan lupa ya, football lovers, untuk like, share, dan subscribe channel Starting 11 News dan dukung kami untuk jadi channel sepak bola nomor 1 di Indonesia. Yuk langsung aja kita lanjut ke berita berikutnya.
Jelang pertandingan melawan timnas Inggris, kiper Amerika Serikat sekaligus punggawa Arsenal, Matt Turner, memberikan perhatian khusus pada rekannya di klub yakni Bukayo Saka. Dilansir ESPN, kiper Amerika Serikat itu mengatakan kalau The Youngs harus mewaspadai pergerakan Saka. Menurutnya, Saka bisa jadi ancaman terbesar yang dimiliki timnas Inggris. Ia juga merasa kalau Saka bisa mencetak gol dari situasi apapun. Setelah mendatangkan 4 pemain asal Jepang di musim lalu, kini Celtic dikabarkan kembali mendatangkan pemain asal Jepang lainnya, yakni Yuki Kobayashi. Dilansir Sky Sport, Celtic telah mengontrak bek Yuki Kobayashi dengan kontrak 5 tahun dari klub J-League, yakni Vissel Kobe. Bek berusia 22 tahun itu baru akan bergabung pada awal Desember mendatang. Ia akan menjadi pemain kelima Celtic yang berasal dari Jepang setelah Daizen Maeda, Kyogo Furuhashi, Ryo Hatate, dan Yosuke Ideguchi. Swiss mengawali Piala Dunia 2022 dengan kemenangan. Menghadapi Kamerun di pertandingan pertama grup G, Swiss menang tipis dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Bril Embolo di awal babak kedua. Pada pertandingan lainnya, Brasil sukses menumbangkan perlawanan Serbia Jumat 25 November dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan yang digelar di Lusail Stadium itu dimenangkan oleh tim asuhan Tite dengan skor 2-0 berkat brace dari Richard Lyson. Gol itu tercipta di menit ke-62 dan menit ke-73. Kemenangan ini membuat Brasil bertengger di puncak klasmen grup G dengan koleksi 3 poin unggul selisih gol dari Swiss. Di grup H, pertandingan Uruguay versus Korea Selatan berakhir tanpa pemenang usai laga berkesudahan 0-0. Duel menarik di Education City Stadium itu berlangsung sengit hingga tak ada gol yang tercipta. Portugal berhasil menang atas Ghana dengan skor 3-2 dalam matchday pertama babak penyisihan grup H Piala Dunia 2022. 3 gol Portugal dibukukan oleh Cristiano Ronaldo melalui penalti di menit ke-65, João Felix pada menit ke-78, dan Rafael Leao di menit ke-80. Di lain sisi, Ghana menyerangkan bola ke gawang Portugal melalui aksi Andrew Ayew pada menit ke-73 dan Osman Bukhari pada menit ke-89. Untuk sementara, Portugal memimpin klasmen grup H dengan 3 poin. Bintang Brazil, Neymar tidak bisa menahan kesedihan usai meninggalkan lapangan di pertengahan duel menghadapi Serbia. Ia jadi tumbal kemenangan Brazil atas Serbia. Pemain PSG itu memang kerap dilanggar oleh pemain lawan sepanjang 80 menit. Dalam sebuah postingan, terlihat engkel Neymar bengkak meski belum ada laporan resmi terkait cederaga. Setelah Ghana menyerah 2-3 kepada Portugal, pelatih mereka, Otto Addo, menegaskan gol penalti yang dicetak Cristiano Ronaldo dalam Piala Dunia kelimanya adalah hadiah dari wasit. Ia mempertanyakan keputusan penalti yang diberikan wasit kepada Portugal. Saya kira itu keputusan yang amat keliru. Kami bermain bola. Saya tidak tahu kenapa tidak ada VAR. Tidak ada penjelasan, ucapnya. Rekor dicatatkan Cristiano Ronaldo saat Portugal menghadapi Ghana. Dia jadi pemain pertama dalam sejarah yang membuat gol di 5 Piala Dunia berbeda, yakni pada Piala Dunia 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Di 3 edisi pertama, Ronaldo hanya bisa mencetak masing-masing 1 gol, tapi ia berhasil mengemas 4 gol pada edisi Rusia 2018. Cristiano Ronaldo terlihat mengeluarkan air mata ketika menyanyikan lagu kebangsaan di laga grup H Piala Dunia 2022 antara Portugal versus Ghana, Kamis 24 November. Ronaldo mungkin terharu karena edisi tahun ini akan menjadi keikutsertaan terakhirnya di ajang Piala Dunia. Ronaldo pun berharap bisa mengantarkan negaranya memenangkan Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pemain Ghana, Osman Bukhari, menggunakan selebrasi ala Cristiano Ronaldo ketika mencetak gol kedua Ghana ke gawang Portugal dalam laga di Stadion 974 Doha. Ketika Osman mencetak gol di menit ke-89, Ronaldo sudah ditarik keluar. Ronaldo yang melihat gol Osman dari bangku cadangan tampak kesal. Sebelumnya, CR7 juga melakukan selebrasi siu di depan foto Lionel Messi yang ada di tribun. Son Heung-min tampil menggunakan topeng saat Korea Selatan bentrok dengan Uruguay. Penampilan unik Son pun menjadi inspirasi bagi pendukung Korea Selatan yang hadir langsung di Education City Stadium Al Rayyan. Mereka banyak yang mengenakan topeng khusus layaknya Son. Hal ini sebagai dukungan kepada Son yang belum lama ini menjalani operasi tulang di sekitar mata.
Striker Swiss Bril Embolo tidak merayakan gol ke gawang Kamerun. Embolo nampak hanya terpaku sembari menunduk kemudian mengangkat kedua tangannya. Tak ada euforia tinggi seperti pencetak gol biasanya. Bukan tanpa sebab Embolo tidak merayakan golnya. Pasalnya, Embolo adalah pemain kelahiran kota Yaoundé, Kamerun. Di usia 5 tahunlah Embolo kemudian dibawa pindah orang tuanya ke Prancis. Seorang jurnalis muda membuat pelatih timnas Belanda Louis van Gaal merasa tersentuh jelang menghadapi Ekuador di laga kedua penyisian grup A Piala Dunia 2022. Van Gaal pun terlihat langsung memeluk jurnalis tersebut. Van Gaal merasa terharu karena sang jurnalis justru menyatakan kekagumannya kepada Van Gaal alih-alih memberinya sejumlah pertanyaan. David Beckham dikabarkan siap bergabung dengan konsorsium untuk mencoba membeli mantan klubnya Manchester United dari tangan keluarga Glazer. Kabarnya, Beckham telah didekati oleh investor di masa lalu yang tertarik untuk membeli MU. Mulanya, pembicaraan ini tidak pernah berkembang, namun kali ini ada harapan mengingat pengumuman Glazer untuk menjual klub Inggris itu. Barcelona kesal dengan timnas Uruguay gara-gara dianggap melanggar kesepakatan yang sudah dibuat perihal pembelian Ronald Araujo. Awalnya, Barca dan Federasi Sepak Bola Uruguay sudah sepakat soal status Araujo dipanggil ke dalam skuad Piala Dunia. Barca tidak mau Araujo langsung jadi pilihan utama karena kondisinya yang belum fit. Kesepakatan lainnya, dua fisioterapis dari Barca diizinkan untuk turut memonitor Araujo secara langsung. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Barcelona susah memonitor perkembangan kondisi pemainnya tersebut karena Uruguay dianggap tidak transparan. Merasa tak puas dengan kerjasama yang terjadi, Barcelona akan membawa masalah ini ke FIFA. Pelatih Inggris Gareth Southgate mengatakan kapten timnya Harry Kane dipastikan berada dalam kondisi bugar menjelang laga kedua Piala Dunia 2022 melawan Amerika Serikat malam nanti. Kane dipastikan akan tampil. Sebelumnya, Kane mengalami cedera pergelangan kaki pada babak kedua ketika Inggris menang 6-2 melawan Iran. Menteri Olahraga Arab Saudi, Pangeran Abdul Aziz bin Turki Al Faisal, mengungkapkan ambisi terbaru olahraga negara itu untuk mengambil alih dua klub Liga Inggris, yakni Manchester United dan Liverpool. Dalam wawancaranya dengan Sky News, Abdul Aziz mendukung investor Arab Saudi mengambil alih MU dan Liverpool yang dikabarkan tengah dijual. Dikutip Sky Sport, klub Arab Saudi Al Hilal ingin membeli Cristiano Ronaldo setelah penyerang asal Portugal itu bebas dari Manchester United usai kontraknya diakhiri pekan ini. Kabar tersebut muncul setelah Menteri Olahraga Arab Saudi, Pangeran Abdul Aziz bin Turki Al Faisal, mengungkapkan negaranya ingin membawa Ronaldo ke liga domestiknya. Penyerang Belgia Eden Hazard menyindir sikap protes timnas Jerman terhadap pelanggaran ban kapten One Love. Menurut Hazard, pesepak bola cuma perlu fokus dengan tugas mereka ketika mengarungi Piala Dunia. Hal-hal di luar sepak bola sebaiknya diserahkan kepada orang yang lebih paham dengan hal tersebut. Saya berada di sini bukan untuk menyampaikan pesan politis. Ada orang lain yang lebih baik untuk itu. Kami ingin fokus dengan sepak bola, tegas Hazard. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Screenshot tayangan ini, post di sosial media kalian, dan tag Starting 11 Network. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!